ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين ومعامة راشدين والعلماء العاملين ومسؤولين في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبه لكل خير دافعا لكل شر حاصلا لكل مقصود مانعا لكل البلاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bil amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Al-haditsu tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati bil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi lawmatan laimin. Muttafaqun alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadits as-sadis an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya jadi hadis yang ketiga daripada babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi bab di dalam menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang ketiga, hadis ini muttafaqun alaih. Artinya disepakati kesohihan hadis ini. Oleh siapa disepakatinya? Oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Ansor ini adalah kaum yang berada di Madinah dan dia adalah ahli Madinah. Ya, dia asli daripada kota Madinah. Sementara ada kaum yang tinggal atau ikut bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka mereka yang ikut itu disebut dengan kaum muhajirin. Ya. Jadi kaum muhajirin adalah kaum yang ikut bersama Nabi ketika meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sementara orang-orang asli Madinah yang menyambut dan menerima beriman kepada Nabi disebutnya kaum Ansor. Ya. Nah, di antara kaum Ansor ini salah satu di antara sahabat itu adalah Abdul Walid. Abdul Walid itu nama poyokannya, nama panggilannya. Ya, nama aslinya itu adalah Ubadah bin Samit, sahabat Nabi yang konon orangnya pintar, tampan, gagah, berani. Jadi dia pernah ikut beberapa kali ikut peperangan bersama Rasulullah dan dia termasuk orang yang cukup disegani. Ya, Ubadah bin Samit ini. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu diutus untuk menyebarkan dakwah ke beberapa negara-negara yang di luar kota Madinah, termasuk di Syria, ya, di Syam, bersama dengan Sayyidina Mu'az bin Jabal dan Abu Darda serta sahabat-sahabat lainnya. Nah, ini Ubadah bin Samit. Nah, beliau termasuk orang yang disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau termasuk orang yang mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sebanyak dari sahabat-sahabat yang lain. Dia kurang lebih hampir 200-an hadis dia dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 sahabat yang mendapatkan hadis yang dikategorikan banyak. Ya, banyak di sini adalah fauqal alf, yaitu di atas 1000. Jadi kalau di atas 1000 hadis, maka dikategorikan sahabat ini mendapatkan hadis dalam kategori yang banyak. Ya, di atas 1000 hadis. Dan itu gak banyak, hanya 7 orang. Dan paling terbanyak itu di antara sahabat-sahabat yang mendapatkan hadis itu adalah siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dia yang paling banyak mendapatkan di antara sahabat-sahabat itu, yang paling banyak. Kurang lebih 5.380 hadis dia dapatkan, insyaallah. Nah, hadis yang kita bahas yang ketiga ini dari bab tentang amal ma'ruf dan nahi munkar adalah hadis dari Ubadah bin Samit, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini siapa? Yaitu Ubadah bin Samit, berkata dia, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal maqsati wal maqam. Insyaallah. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah membaiatkan diri kepada Rasulullah. Artinya kami telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu banyak membaiatkan diri ketika awal-awal itu, saya beriman kepada Rasulullah, saya berjanji, saya macam-macam. Itu namanya baiat. Ya. Bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah membaiatkan diri kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'ah. Ya. Apa janjinya itu? Apa baiatnya itu? Bahwa kami, ya, akan selalu mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil usri wal yusri,
baik itu dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang, ya. Wal mansati wal makrah, begitu juga dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan yang benci, yang dia tidak sukai. Dalam segala keadaan dia sudah berjanji akan tetap terus mempertahankan, ya, dia akan selalu mendengar apa yang telah diucapkan oleh Nabi, dan dia akan selalu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam situasi dan kondisi apapun. Mau dalam keadaan senangkah itu, mau dalam keadaan susahkah itu, mau dalam keadaan sesuatu, mau dalam keadaan yang lagi enak atau lagi tidak enak, pokoknya kami sudah berjanji ala sa'i wa ta'at, untuk selalu mendengarkan dan untuk selalu taat, nggak kendor, ya, nggak gampang terbuai dengan segala macam iming-iming dan lain sebagainya. Nah, itulah para sahabat. Wa ala asaratin alaina, bahkan katanya juga atas asarati alaina, dalam rangka pelaksanaan daripada kekuasaan atasnya, yang memerintahkan kepada kami. Wa ala nunazi al amra ahlahu, dan juga kami telah membayarkan diri untuk selalu menentang daripada tidak akan menentang. Allah nunazi al amra ahlahu, kami tidak akan menentang daripada para pemimpin kami, para pemerintah kami, pemegang kekuasaan kami, ya. Dia berjanji untuk tidak akan menentang pemerintahannya dari yang berhak itu, illa kecuali antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kecuali apabila dia melihat daripada keingkaran, pelanggaran yang dilakukan dengan jelas bertentangan, menentang daripada perintah-perintah Allah. Itu aja alasan. Selama pemerintah itu sah, selama pemerintah itu dilakukan dengan cara yang benar, maka kami tidak akan menentang daripada pemerintahan itu, kecuali apabila dia sudah pemerintah itu menyalahi sebuah keputusan bersama, mengingkari ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah kami akan tentang itu, ya. Nah, ini banyak dijadikan sebuah dasar bahwa di dalam Islam kita tidak boleh melakukan satu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nggak boleh gitu, ya. Nggak boleh kalau itu pemerintahan itu adalah pemerintahan yang sah, maka dalam Islam tidak boleh kita mengadakan sebuah pemberontakan atau istilahnya apa itu? Kudeta. Ya, kudeta itu tidak boleh. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram kita untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, kecuali pemerintah itu melakukan pelanggaran yang merugikan dan juga bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya. Tapi selama dia masih sholat, dia masih ibadah, nah itu kita tidak boleh. Kalau ada kezaliman, kalau ada pelanggaran yang dia bukan dengan kudeta, tapi boleh dengan memberikan kritikan, dengan memberikan masukan, dengan memberikan teguran-teguran, sekalipun tegurannya itu dalam bentuk yang demo, itu namanya teguran. Kritikan itu diperbolehkan, demo itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan di undang-undang negara boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mengungkapkan itu boleh. Jadi diperbolehkan untuk hal yang seperti itu boleh, dalam rangka untuk memberikan teguran, ya, terhadap pemerintah yang salah, ya juga harus diapain? Mesti ditegur, nggak boleh kan itu. Sebagaimana diajarkan di dalam filosofi ibadah sholat misalnya, ya, betapa kita sudah diajarkan dalam ibadah itu
tentang bagaimana cara bertata negara yang baik, bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik. Masya Allah. Di masjid ini nilai filosofinya besar banget masjid. Jadi bukan hanya sekedar tempat beribadah saja, bukan hanya sekedar tempat sholat, zikir dan baca Quran saja. Ya, fungsi masjid itu mesti multifungsi. Ya, mesti multifungsi. Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal yang seperti itu. Bagaimana Rasulullah menjadikan bahwa yang namanya masjid ini harus menjadi sumber kekuatan umat. Adanya di sini. Mau bicara apapun adanya di masjid. Ada ini sumber kekuatannya. Yang pantas kalau seandainya dituliskan di dalam Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan satu tulisan Al-Husunu lil mu'minina minas syaitan salafun. Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan yang akan merusak iman, yang akan merusak akidah kita. Benteng itu 3 katanya. Dan salah satu di antaranya adalah Al-Masjidu Hisnun. Masjid adalah benteng. Jadi ini adalah benteng. Benteng itu adalah satu tempat di mana untuk kita berlindung, yang biasanya dibangun dengan bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tinggi, yang besar, sehingga akhirnya kalau udah masuk ke dalam selamat dia dari kejaran musuh dan lain sebagainya. Jadi perlu benteng, apalagi situasi kondisi sekarang. Kira-kira gangguan-gangguan yang akan merusak iman kita ada nggak? Hah? Ada nggak? Gangguan-gangguan yang merusak daripada akidah kita? Masya Allah, masih gentayangan tuh di mana-mana. Orang-orang yang ingin merusak iman kita dengan berbagai macam cara, ya dengan berbagai macam pola mereka melakukan hal yang seperti itu. Jadi perlu benteng, dan benteng itu masjid. Ya, benteng itu salah satunya adalah masjid. Masjid adalah merupakan benteng. Makanya Nabi SAW, kalau kita lihat sejarah, benar. Kalau lagi di Mekah 13 tahun dakwah pertama, dalam perjuangan awalnya Nabi dalam dakwah yang pertama itu, beliau selama di Mekah tidak ada satupun masjid yang dibangun. Nabi nggak bangun masjid di sana. Kenapa? Bukan nggak mau, karena memang situasinya nggak memungkinkan, kondisinya tidak memungkinkan untuk membangun daripada bangun masjid. Boro-boro mau bangun masjid, sembahyang aja susah, sembahyang aja susah. Berapa kali Nabi Muhammad sembahyang di depan Ka'bah, dilempari kotoran-kotoran manusia, kotoran otak, kemudian dipukul Nabi Muhammad, bahkan dicekek Nabi Muhammad ketika lagi melaksanakan itu. Jadi boro-boro mau bangun masjid, melaksanakan ibadah aja susah. Tapi ketika Nabi hijrah, sudah mulai sejarah mencatat. Ketika Nabi hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai, dulu namanya bukan Madinah, namanya apa? Yasrib. Jadi sebelum berangkat sampai ke Yasrib, ternyata Nabi mampir dulu istirahat di salah satu kampung, satu desa, namanya apa? Kuba. Namanya Kuba. Ada kampung namanya Kuba di Madinah itu. Apa yang dilakukan sama Nabi? Ternyata Nabi di situ bangun masjid. Baru sampai di Kuba, Nabi sudah bangun masjid. Masya Allah. Dan sampai saat ini masjid itu masih berdiri kokoh kuat. Yang kedua, Nabi nggak lama di situ. Sejak perjalanannya 9 hari 9 malam dari Mekah menuju Madinah sampai di Kuba, kemudian pada saat itu Nabi istirahat. Kurang lebih satu riwayat 4 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang mengatakan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kemudian di hari Jumatnya Nabi pergi meninggalkan, lanjutkan perjalanannya, meninggalkan Kuba menuju Yasrib. Tapi terhenti di satu kampung. Ada kampung namanya Bani Salamah atau Bani Salimah. Nah itu satu kampung sana. Nabi berhenti lagi di situ. Ya,
karena ada perintah salat Jumat, maka Nabi mendirikan masjid di situ. Masjid yang kedua, ada masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Kalau kita ke Madinah itu pasti ada masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Itu yang pertama pelaksanaan salat Jumat. Nah sekarang pun masih berdiri itu masjid. Sebagian yang tahu pasti mampir, ya, lewatin itu Masjid Al-Jumu'ah, ya, masjid. Nah barulah yang ketiga, Nabi sampai di Yazrib, sampai di Madinah, kemudian Nabi di situ membangun satu masjid lagi yang diberi nama dengan Masjid An-Nabawi Az-Zarif, ya, yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Itu masjid. Berarti dalam satu minggu Nabi bangun berapa masjid? Hah? Ada 3 masjid. Kenapa Nabi sampai begitu konsentrasi membangun masjid? Ya, karena di situ adalah sumber kekuatan umat. Sumber kekuatan umat di situ. Maka dijadikan motivasi dalam perjuangan dakwah. Di masjid itu Nabi bukan hanya mengajarkan untuk melaksanakan ritual ibadah, tapi di masjid membangun perekonomian umat. Di masjid Nabi memperkokoh persatuan dan kesatuan. Di masjid Nabi membicarakan tentang politik, bagaimana membangun daulah Islamiyah. Itu di masjid Nabi membangun itu semua. Jadi jangan terlalu alergi gitu terhadap masjid. Ini kadang-kadang kita dirasukin paham-paham yang oleh mereka orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Islam, kepada perjuangan Islam, dimasukin pemikiran-pemikiran. Jangan campur adukan masjid dengan politik. Jangan campurkan masjid dengan perkara yang macam-macam dan lain sebagainya. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh katanya. Padahal di sini sumbernya. Kenapa mereka melarang begitu? Karena mereka tahu, mereka takut dengan hal kegerakan masjid. Kalau masjid sudah bersatu, subhanallah, di Indonesia ini masjid kurang lebih ada 1.200.000 masjid. Ada 1.200.000 masjid, itu yang terdata. Belum lagi yang tidak terdata. Di Jakarta itu ada kurang lebih 3.960 masjid di Jakarta. Sementara di Jakarta Selatan kurang lebih 400-an masjid. Maaf, 900 masjid di Jakarta Selatan. Menurut data, saya nggak tahu Istiqomah di data apa enggak. Ya, itu menurut data. Bayangin kalau seandainya masjid ini bisa difungsikan dengan luar biasa, jadi kekuatan luar biasa. Ya, jadi kekuatan luar biasa. Saya selalu memandangkan itu kalau di DMI, di pertemuan-pertemuan khusus itu sama ketua DMI Jakarta khususnya, kita akan sampaikan ini kekuatan. Mau bicara apa? Mau bicara ekonomi, di sini tempatnya. Dari sini sumber kekuatan ekonomi bisa kita bangun. Bayangin 900 masjid yang ada di Jakarta Selatan. Seminggu itu, sebulan, sholat Jumat berapa kali? 4 kali. Ada nggak yang sembahyang Jumatnya seminggu 2 kali? Bangetan soleh. Sebulan 4 kali. Kalau seandainya yang 400-900 masjid duduk bersama, ambil sebuah keputusan bersama buat kepentingan bersama, saya nggak bisa bayangin kalau seandainya mereka bersatu dari 4 Jumat itu, ya, diambil 1 Jumat, 1 Jumat terowolnya itu 1 juta, 1 juta diambil terowolnya 1 juta.
Berarti kalau begitu sebulan dapat berapa juta? 900 juta. 900 juta. Banyak? Hah? 900 juta sebulan. Sekarang ini ada 10 kecamatan. 900 juta ini yang pertama di bulan Januari buat kebayaran nama. Berikan itu kepada umat-umat Islam. Maaf, yang taraf ekonominya masih di bawah, belum punya usaha, belum modalin sama mereka. Kasih pedagang apaan ke? Paham nih? Mau usaha dari uangnya 900 juta. Dagang dia. Besok, bulan besok 900 juta gunain lagi buat kebayaran baru, olahraga. Besok bulannya Maretnya buat mapan dan seterusnya nanti berputar lagi. Cari, maka insya Allah akan berkembang perekonomian. Makin mereka ada usaha semua. Bisa nggak? Bisa? Sebenarnya jadi masalahnya pengurusnya mau apa enggak? Betul kan? Pengurusnya mau apa enggak? Karena nggak terpikir sama mereka. Masya Allah. Padahal luar biasa gerakan. Ngomongin politik ini mana? Makanya kita dilarang, jangan ngomongin politik di masjid, jangan ngomongin ini di masjid. Dajjal tuh yang ngomongin, penjahat gitu. Di sini sumbernya karena mereka takut untuk hal kayak begitu. Bayangin kalau seandainya kekuatan politik bersumber dari masjid, penuh tuh. Yang namanya anggota DPRD dari masjid, penuh anggota dewan di masjid. Kalau anggota dewan DPRD-nya adalah orang-orang yang peduli kepada masjid, orang-orang yang dipilih orang masjid, maka insya Allah mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat buat umat dan rakyat. Begitu nggak? Ini kekuatan. Bayangin kalau seandainya satu masjid lingkungannya bikin dalam pemilihan suara ini. Gak usah banyak-banyak, kalau dalam satu TPS itu kurang lebih 400 pemilih suara, betul ya? Satu TPS. Sekarang kalau misalnya ada TPS satu masjid itu adalah kita minta gak usah banyak-banyak 100 suara. Setiap satu masjid berarti kali 900 berapa? 90.000 suara. Satu wilayah. Untuk bisa, siapapun mau partainya silakan, mau partai A, B, C, D silakan, nggak apa-apa, duduk, tapi dengan catatan kita komitmen buat kepentingan agama, buat kepentingan umat, buat kepentingan rakyat. Kalau mau kita kasih suaranya, paham nggak saudara? Kalau mau ayo, kalau enggak jangan. Siapapun partainya, mau partai apa, asal jangan partai A aja itu, ya. Tapi kalau yang itu silakan. Semuanya kita bikin kontrak politik sama mereka. Bikin kontrak politik sama mereka. Kalau seandainya nanti kita pilih kemudian dia setuju, dia siap, di tengah jalan dia mengingkari itu, kita yang datang. Kita yang datang untuk ini, untuk mau apa namanya menggantikan dia itu, bisa itu semua dilakukan. Nah jadi wacana politik itu harus sudah dibuka di kalangan majlis-majlis seperti itu. Jangan lagi kita bicara sebatas dengan kajian fikih. Ya udah, babnya sih bab toharoh, bab bersuci. Bagaimana caranya kita bersuci dengan baik, berwudu dengan baik. Ini saja kita belajar berwudu dengan baik. Kita masih banyak berkonsentrasi masalah wudu secara lahiriah, fisiknya saja. Bagaimana basuh muka, bagaimana basuh tangan, bagaimana basuh kaki, betul ya?
tapi kita belum pernah membahas tentang wudu batiniyah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali buka itu dalam Ihya Ulumuddin, digambarkan oleh beliau seharusnya umat Islam itu bisa berwudu bukan hanya zahirnya tapi juga apa? Batinnya. Selama ini kita wudunya halo? Kita hanya berwudu yang zahir. Kita umur benar bersih, kotoran kita jigong, ada jigongnya. Jigong kita keluar nggak? Keluar karena kita berkumur. Tapi ternyata kita nggak mengeluarkan penyakit batiniah mulut kita. Jadi wajar. Kenapa? Suka gibah, ceritain orang, suka menfitnah orang, suka ini. Karena wudu kita hanya wudu zahir, bukan wudu batiniah. Nah ini mesti dikeluarkan ini. Nah, bab toharo, jelasin bab toharo. Toharo di dalam berwudu, oke, kita jelaskan harus sesuai dengan ilmu. Tapi juga kita bab toharo dari sisi kehidupan, termasuk toharo di dalam berpolitik, bersuci di dalam berpolitik. Hari ini mana ada? Makanya dianggap orang-orang nggak boleh, orang Islam nggak boleh berpolitik. Kiai jangan berpolitik. Ulama-ulama berpolitik. Lalu yang berpolitik siapa dong? Halo? Lalu siapa dong? Masya Allah. Nih kita umat Islam, makanya berusaha mereka dengan berbagai macam cara untuk menghentikan apalagi gerakan subuh. Sekarang ini lagi populernya gerakan subuh gabungan, betul ya? Gerakan subuh gabungan. Gerakan subuh gabungan tingkat kelurahan. Ada nggak? Halo? Saya pernah diundang di Masjid Istiqomah. Tapi bukan yang di sini. Itu subuh gabungan waktu itu yang orang sekecamatan apa? Kelurahan. Alhamdulillah nggak penuh pasti. Padahal satu kelurahan. Ini gerakan ini yang paling ditakuti Pak. Gerakan subuh gabungan itu paling ditakuti sama mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Bagaimana menghentikan itu gerakan subuh gabungan? Karena kalau orang Islam sudah melakukan comeback ke masjid, kembali ke masjid dengan gerakan sholat berjamaah, apalagi subuh, maka ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ditakuti oleh mereka. Kalau mereka sudah masuk ke masjid, mereka sudah bersatu di dalam masjid, goyang Pak. Orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang berusaha untuk berbuat keadilan di sini, untuk mencurangi, merakyat, mengkhianat. Oh, takut mereka kalau ini. Tapi lagi-lagi kita kalah dengan itu. Kita memang kuantitas adalah mayoritas, betul ya? Kalau bicara jumlah kita mayoritas. Tapi kalau bicara kualitas, kita adalah minoritas. Gampang diobok-obok, betul? Gampang diobok-obok. Kita gampang dipermainkan, Masya Allah. Tapi mereka ada. Kalau seandainya mereka lihat ada para pemimpin, kalau memang pemimpin itu, penguasa itu, pemegang kekuasaan dalam pemerintahan, mereka dipilih secara sah, mereka dipilih secara demokrasi, ya, siapapun dia, kecuali kemudian kita melakukan pemberontakan sama dia, haram hukumnya. Gak boleh kita melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang apa? Yang sah. Ya, kita tidak boleh. Tapi wa ala alla nunazi al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhanun. Kecuali kita lihat ada bukti-bukti daripada di pemerintahan mereka, kekuasaan mereka itu banyak aturan-aturan dan kebijakan
di Pondok Pinang akan dibikin yang namanya lokalisasi pelacuran. Setuju nggak? Halo? Ini diem setuju apa kali ini? Kalau emang setuju saya usulin nih mau wali kota. Setuju nggak? Kalau seandainya memang itu bertentangan nggak dengan aturan agama? Bertentangan. Kalau itu bertentangan, cegah, jangan diam aja. Boleh tuh kita tegur, kita datang. Siapa penentu kebijakannya? Yang pertama didatangi RT. Kenapa RT di sini? Disuruh RW. RW-nya datengin, kenapa RW? Terus gua gak enak mau lurah. Lurahnya datengin, tanya sama camat, ya bagaimana ya? Saya dapat 20%. Datengin tuh ngomong yang kayak begitu. Gak boleh diem, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, namanya juga babnya bab apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mesti ada yang begitu. Gak boleh kita diem aja. Gak boleh ini kita namanya diem aja kita. Ya, masya Allah, tenang aja. Ntar ada hadis-hadisnya bukan masya Allah. Kecuali kita melihat itu boleh kita melakukan satu teguran kepada mereka. Tegur dengan apa tegurnya? Pertama ya dengan kekuatan, Pak, tolong Bapak. Saya kan pilih Bapak untuk bisa berikan keamanan, kenyamanan di tempat kami. Saya udah kasar musuh loh Pak, supaya Bapak jadi RT. Sekarang Bapak udah jadi RT, kenapa Bapak gak mengasah aspirasi kami? Rakyat ini kan karena mayoritas Islam, masa iya di tempat ini harus ada yang kayak begitu? Jangan itu dong Pak, tempat judi aja Pak kalau bisa. Oh itu mah RT ohon yang begitu. Beranilah kita ngomong begitu, pasti kekuatan kita. Ternyata gak mampu juga. Ya udah ngomong dah, ilham yastati bi lisani, dengan lisan kita. Lisan gak ngomong juga. Ya udah paling dengan apa? Hati. Tapi katanya kemarin kalau dengan hati berarti ada aful. Wadhalika ad'aful iman. Berarti orang itu adalah lemah iman. Lemah iman. Semua kita kalau dibilang iman lemah amat sih, marah nggak? Hah? Bilang kita lemah, enak aja lu. Bilang lemah iman gua puasa jempol. Astagfirullahaladzim. Berat bener Pak, dakwah tuh gak gampang, dakwah gak. Kalau dakwah di pengajian itu gampang, emang tempatnya. Betul ya? Kalau yang namanya dakwah di masjid, di musola, itu mah gampang. Emang tempatnya. Tapi di luar sana kita berdakwah, mampu gak? Kita menyampaikan yang ini. Tuh saudara-saudara kita, maaf, saudara-saudara kita, anak-anak kita, yang dari ujung kakinya sampai ujung lehernya tato semua, tega tuh kita diemin aja, seperti itu. Pernahkah kita tergerak untuk itu? Pernahkah kita untuk memberikan perhatian sama mereka? Nggak jujur nih, pernahkah kita? Paling kita, ya bu anak, begitu amat ya calon neraka. Kita hanya bisa begitu tuh. Bimbing mereka. Orang udah dipikir jurang, jangan dijorokin. Kalau dijorokin, jatuh dia, tapi tarik pelan-pelan. Kita lagi berusaha nih Pak. Besok insya Allah tanggal 18 Desember saya akan buka yang namanya penghapusan tato. Kita lagi mau berusaha. Dulu kita udah coba. Ketika kita coba penghapusan tato, Bapak Ibu kalau melihat, ya Allah nangis kita. Berapa banyak ibu-ibu yang tatoannya banyak, nangis mereka. Tolongin Pak Ustaz, saya malu tatoan ini begini banyaknya. Anak-anak saya selalu nanyain, Ma kenapa sih begitu Ma? Kenapa? Saya selalu dibayangin berupa pertanyaan-pertanyaan dari anaknya. Ketika saya buka itu kemarin, Masya Allah,
di Bulungan itu sedih saya melihatnya, nangis saya lihat mereka semua. Habis kalau mereka nggak ditatoin begitu, mereka nggak bisa jadi nafkah. Diusir sama orang anak-anak jalanan yang lainnya, paham gak? Kalau lu mau lu harus ikut gua, begitu tuh. Terpaksa. Nah kita nggak pernah pikirin yang begitu. Ya, yang penting kita Allah, zikir. Yang penting kita ngaji buat kita. Buat siapa? Buat siapa? Buat kita doang. Tahajudnya mau luar biasa. Sampai hitam tuh jidat. Luar biasa kita ingin begitu. Tapi pernahkah kita mau mikir begitu? Kalau nggak ada aful iman. Walaupun jidatnya apa? Hitam. Iman ente masih? Masih lemah kita kan? Mungkin begitu. Ya, masih lemah. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, wa alla naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fida law mata la'ib. Jadi dalil-dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika dilanggar oleh mereka, boleh kita melakukan teguran mereka, boleh. Tapi bukan kudeta, paham maksudnya ya? Bukan memberontak. Boleh itu kita lakukan itu. Nah, kapan mereka semua orang itu an-naqula bil haqqi, katakan itu, mengatakan dengan benar, aina ma kunna la nakhafu fillah law mata la'in. Kami tidak akan takut ya terhadap apa? Law mata la'in. Nggak ada yang kami takutin kecuali kepada Allah. Sekalipun kami dicemoohi, sekalipun dicemoohi, dihina, difitnah, ini segala, kami tidak takut. Kami akan sampaikan. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau lihat perjuangan Nabi, ya mohon maaf, nggak ada pemimpin kadang-kadang sabarannya seperti sabarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibully. Dulu udah ada bully belum? Dibully, dicaci, dinyinyirin, dikata macam-macam segala. Tapi Nabi akhlaknya Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Tapi Nabi nggak marah. Nabi nggak jawab tuh fitnah-fitnah kacang-kacangan yang model begitu, dibully, di ini semuanya enggak. Nabi nggak marah. Tapi Nabi melakukan dengan karyanya Nabi Muhammad, tunjukkan itu toleransinya, ininya, itunya, semua dilakukan. Sehingga akhirnya dunia melihat bagaimana kehebatan daripada kepemimpinan Nabi Muhammad. Betapa seorang Michael Hart, ada dulu penulis cendekiawan dari Inggris namanya Michael Hart, berani menulis satu buku. Yang satu buku ini orang cendekiawan, ilmuwan non-muslim, tapi dia menulis buku ada 100 tokoh berpengaruh di dunia dengan sebuah penelitian yang jujur. Penelitian yang berdasarkan keilmuan, diteliti sama dia, 100 tokoh itu. Ternyata yang pertama tokoh itu ditulis adalah siapa? Nabi Muhammad. Padahal dia orang yang non-muslim, padahal dia seorang yang luar biasa di dalam agamanya, tapi dengan kejujuran, keilmuan berdasarkan penganalisian dia, penelitian dia, itu diakui bagaimana kepemimpinan, kejujuran dan lain sebagainya seorang pemimpin yang bernama Muhammad Rasulullah. Jujur ditaruh lagi, nggak marah, nggak pernah ngebully, nggak pernah itu. Tuh, pemimpinnya begini kan ya kita. Betul ya? Mau dikit-dikit ngambek, marah, lawan, bikin perang, ini itu, kumpulin anggotanya, masukin apa? Tapi alhamdulillah ada pemimpin, walaupun dibully, caci maki, dikata-katain, di ini, diam aja, senyum, dia nggak jawab, kecuali dengan karyanya. Kecuali dengan karyanya dia jawab. Dengan apa jawabannya? Jakarta International Stadium. Dia nggak jawab semuanya. Dia buktiin dengan menghadirkan sebuah negara dunia datang
Formula E. Ada nggak pemimpin begitu? Siapa? Apa gitu? Tapi itu real, dia nggak pernah melawan tentang yang kayak begitu. Enggak, dia nggak pernah jawabin. Kita disuruh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ala an nakuna bil haq aynama kunna la nakhafu fillah. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. La nakhafu fillah. Tidak ada yang kamu takuti kecuali siapa? Allah. Sekalipun kau laumatan laimin, sekalipun kau harus dicaci maki, harus dicemoohi dan lain sebagainya. Harusnya begitu kita, la haula wala quwwata illa billah. Tapi ya lagi-lagi kembali kepada kualitas apa? Al hadisul rabi. Kemudian hadis yang berapa? Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha. Masalul qa'imi, perumpamaan ya daripada suatu kaum fi hududillah, di dalam menegakkan apa namanya? Hukum-hukum Allah, di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Perumpamaan antara satu komunitas, satu masyarakat yang dimana di dalamnya ada orang-orang yang menjalankan dan menegakkan, melaksanakan hukum-hukum Allah, tapi di dalamnya juga ada orang-orang yang tidak menjalankan. Itu kan memang sudah hukum alam. Ada yang jalan, ada yang baik, ada yang jelek, biasa itu. Nah, sekarang perumpamaan suatu masyarakat, suatu kaum yang di dalamnya ada orang-orang yang fi hududillah, orang yang menjalankan ketentuan Allah, dia tegakkan itu ajaran Allah. Tapi juga di dalamnya ada orang-orang yang wal waqi'i fiha, ada orang yang terjerumus di dalamnya. Perumpamaannya kayak apa? Kama sali kaumin, itu seperti suatu kaum istahamu ala safinati. Masya Allah. Ini gambaran dari Rasulullah. Seperti orang yang sedang membagi-bagikan apa tempat ala safinah. Safinah itu apa? Perahu. Ada kitab namanya Safinatul Najah. Ya, perahu keselamatan. Perumpamaan suatu kaum, satu masyarakat yang di dalamnya ada yang menjalankan perintah Allah, ada yang tidak menjalankan perintah Allah. Itu diumpamakan seperti kamasali qaumin istahamu ala safinati, seperti orang yang berada di dalam suatu tempat yang bernama perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ini perahu ada besar. Biasanya ada yang di atas, ada yang di bawah. Betul ya? Kalau perahu apa namanya itu? Pesiar, ferry kan? Oh, itu perahu-perahu besar begitu, biasanya ada yang di bawah juga ada yang di atas. Baik itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, kan begitu tuh, ya. Nah, itu diperumpamakan kayak begitu, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kemudian katanya, fakana allazina fi asfaliha, maka adalah orang-orang yang ada di bawah, di bagian apa? Bawah. Apa namanya? Basement. Dek ya? Kalau basement mall. Di bagian bawah. Wa kana allazina fi asfaliha, maka adalah orang-orang yang ada di bagian bawah itu iza istaqau minal ma, jikalau dia pengen minta air, mengambil air, paham ya? Ya, sementara airnya ada di mana? Di
tankinya ada di sana. Tankinya ada di sana. Jadi mau nggak mau dia naik ke atas, lewatin ada orang, naik ke atas. Ada dia naik ke atas. Mau nggak mau, fakolu. Sebahagian di antara mereka ada yang ngomong. Apa katanya? Lau anna kharaqna min nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana. Ya, Masya Allah. Begini aja roman-romannya kita kalau ngambil air ke atas terus capek nih, naik turun nggak enak. Bagaimana kalau seandainya kita lobangin aja yang di bawah buat bagian kita nih, jadi gak usah naik ke mana, ke atas, lobangin yang di bawah. Kan jadi kita gak repot, gak gangguin yang di atas. Ya, kita lobangin, kita tutup, kita lobangin, kita tutup. Gitu, kita lobangin aja. Gitu. Kalau itu terjadi, kira-kira bagaimana? Hah? Ini fa'in tarakuhum, maka jikalau kamu meninggalkan, jikalau mereka meninggalkan itu, ya, membiarkan maksudnya pekerjaan orang-orang yang sedang apa ini? Ngebolongin kapal, ngebolongin atau ngelobangin? Ngelobangin kapal. Wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya kamu diam, kamu biarkan mereka melakukan hal yang seperti itu, halaku jami'an, percayalah akan binasa semua. Binasa kalau kita biarkan. Ini udah mulai nyambung kan? Hah? Ini diam aja berarti tapi ya. Ini betapa Nabi punya pemikiran yang luar biasa. Benar Nabi nggak bisa baca, benar nggak bisa menulis. Coba lihat nih konsep nilai filosofi yang luar biasa di dalam itu. Perumpamaan sama Nabi, di perumpamaan seperti itu. Diperumpamakan sama Nabi kalau seandainya fa'in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jikalau saja engkau tahu ada orang yang melakukan hal yang seperti itu, orang-orang yang dibawa kemudian melobangin itu kapal perahumu, kamu diam, kamu biarkan dia, maka halaku jami'an, semuanya pasti akan apa? Binasa. Semua akan tenggelam. Wa in akhasu ala aidihim najau wa najauna jami'an. Tapi jikalau kamu berani untuk menegur dia, bang jangan bang, gila ente, tenggelam nih kita bakalan kalau ente bolongin semua. Jangan bang, jangan, gak boleh. Pokoknya kalau lu bolongin, awas, daripada gua mati mendingan lu yang mati. Paham maksudnya? Wanajau jami'an. Kalau ada yang berani begitu, insya Allah satu kapal selamat. Insya Allah satu kapal selamat. Jangan sampai seperti ini kita. Apa nih maksud gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulama memberikan isyarat. Ulama Al-Jabiyah tapi nggak betul dibahas ini. Apa kata beliau? Itu yang namanya safinah. Yang namanya safinah tadi apa namanya? Perahu. Apa maksudnya perahu? Al-Islam. Perahu itu maknanya Al-Islam. Lalu penumpang yang tingkat 1, 2, 3 yang bawah, yang di atas itu adalah apa? Umat Islam. Umat Islam. Nah, ketika umat Islam melihat ada orang yang melakukan itu, kan dalam umat Islam, umat ini kan ada yang baik, ada nggak? Yang jalanin ibadah, yang sembahyang ada, yang kagak sembahyang ada nggak? Banyak kan yang mana?
Banyakan yang sembahyang. Insya Islam itu kan begitu. Ada yang di atas juga, ada yang di bawah. Ada yang ibadahnya rajin, ada yang malas. Nah kebetulan yang di bawah ada orang-orang yang apa? Yang malas, yang kagak mau sembahyang, yang kagak mau ngaji, yang mau segala macam, capek kok ke atas. Daripada gua capek, mending gua ambil hukum di sini aja dah. Gua apain? Gua bolongin. Dibolongin, nah itu Islam. Sedikit demi sedikit. Dibolongin pendidikannya, dibolongin kebudayaannya, dibolongin sosialnya, dibolongin politiknya, dibolongin hukum, dibolongin berarti. Sehingga akhirnya bolong, semakin banyak bolong semakin tenggelam batu. Kalau seandainya kita diam, maka akan apa? Binasa. Disinilah maksudnya diperlukannya adanya amar ma'ruf. Paham maksudnya? Jangan kita diam aja, Pak. Ntar kalau diam aja tenggelam, Islam habis. Kalau kita diam aja gak ada yang menyuarakan itu, maka nanti akan tenggelam ini. Gak ada jaminan Islam akan kekal di Kebayoran. Ada gak? Gak ada jaminan, tidak ada satu hadis pun. Ini hampir 7.000 nih hadis dalam kitab ini. Tidak ada satu hadis pun di dalam kitab ini yang memberikan jaminan bahwa Islam akan kekal di Indonesia. Ada gak? Ada gak ayat Al-Quran yang mengatakan Islam akan kekal di Jakarta? Bisa hilang Islam ini kalau seandainya orang-orang yang melobangi kapal itu diam. Kita tahu kita diam. Kalau seandainya kita diam semua, yang penting gua aman, yang penting gua aman, biarin orang lain. Padahal kita semua berada di dalam satu perahu yang sama. Ini yang mau lobangin banyak kan? Halo? Halo? Ini yang lobangin banyak Pak. Pakai peci putih. Betul ya? Iya. Oh, banyak. Ini kan yang digambarin, kan tadi saya bilang, kata paling dulu, perahunya itu disebut istilahnya apa? Islam. Berarti kalau begitu penumpangnya umat Islam. Nah, ini nggak bicarain umat yang lain, enggak. Yang kita bicarain perahu Islam dengan umat-umatnya, dengan penumpang-penumpangnya. Kalau penumpangnya kagak mau menyadari diri, mementingin diri sendiri, biarin gak apa-apa. Mau hancur kayak mau gimana terserah. Yang penting gua, istri gua, keluar gua, enggak. Paham kan maksudnya? Terserah yang lain gak apa-apa. Padahal dia tahu tuh lagi dilobangin. Padahal dia lihat perahunya lagi diapain? Dibolongin. Satu dia diam aja. Oh kalau ini Pak akan hilang. Benar Al-Islam tidak akan pernah hilang. Islam bisa hilang? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi Islam. Islamnya. Tapi kalau bicara tentang umatnya, tidak ada jaminan. Tidak menutup kemungkinan satu masa Islam pun akan hilang di kampung kita. Bisa kan? Halo? Bisa. Kalau kita aman, insya Allah kita aman. Insya Allah kita aman. Insya Allah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Pikirin juga Pak anak kita. 20 tahun yang akan datang. Ini pengajian masih ada Pak? 30 tahun yang akan datang. Masih ada apa enggak? Allah akan bisa 20 tahun yang akan bisa jadi dikontrakin kali ini. Alhamdulillah. Tapi bisa terjadi enggak? Berapa banyak masjid-masjid berubah dengan tempat ibadah-ibadah agama lain. Gila. Nah, di luar sana terlalu banyak yang seperti itu.
Dan ini yang mesti ditanamkan dari kita. Jangan sampai kita tahu perahu lagi dibolongin, kita diam aja. Ntar lo tenggelam. Sebetulnya Nabi pengen ngomong begitu tuh. Sebetulnya Nabi pengen ngomong begitu, hati-hati. Ini yang bolongin perahu bukan orang luar Islam. Betul ya? Yang ngebolongin perahu bukan orang yang gak naik perahu. Justru yang membolongi, melobangi perahu orang-orang yang naik perahu. Artinya yang membolongin itu umat apa? Umat Islam. Kita lagi dibolongin sama dia. Lagi viral. Ada yang namanya dai apa itu? Wah, bilang masalah macam-macam 411. Tuh Allahu Akbar. Dengerin itu kesal banget gitu. Mungkin itu kan banyakan yang haram mulai dalam perutnya. Jadi kayak begini. Ya, kalau kita lihat hal yang kayak begini, ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mau nggak mau ngomongnya rada-rada keras dikit. Sebenarnya kalau kita ngomong di luar kayak begini, kira-kira bagaimana nih? Halo? Tapi mesti disampaikan. Kita nggak boleh diem. Ntar tenggelam kita. Di perahu mesti dijagain. Jangan sampai perahu ini tenggelam. Kalau udah tenggelam, itu kan dibilangin di sini. Apa katanya? Fa in tawakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya kalian lihat itu, tapi kalian diam saja, halaku jami'an. Kalian akan apa semua? Kalian akan binasa semua. Tapi insya Allah kata Nabi, fa in akhazu ala aydihim. Kalau kamu dengan pegang dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, kamu cegah itu, najau wa najau jami'an. Selamat, maka selamatlah semuanya. Insya Allah enggak akan tenggelam sebagaimana tenggelamnya Titanic. Dulu ada kapal namanya, ada nggak? Itu kapal bagus, mewah, megah, besar nggak? Itu Islam. Itu Islam. Kenapa dia bisa tenggelam? Bocor. Bagusnya bocornya bukan yang kebocorin, karena kebentur daripada apa namanya? Karang-karang es bocor. Untung tuh dia selamat. Bukan orang-orang yang nyebabinnya. Tapi sekarang ini yang membocorin, yang membolongin penumpangnya, Pak. Penumpangnya nih yang numpangin. Ini mohon maaf nih, sadar atau tidak sadar, terjadi nggak? Terjadi nggak? Ini terjadi. Udah dibolongin perahu Islam di rumah kita. Udah dibolongin, kita lupa menyadari itu. Di rumah kita, bolongin pelan-pelan. Dengan apa? Ini. Udah dibolongin nih. Anak-anak kita begini, betul? Ini gara-gara ginian, tuh anak luar biasa. Jangan lagi anak kita, anak kiai, anak ustad, anak mu'alim, semua sedih Pak kita kalau pakai begini. Ini secara tidak langsung lagi diapain? Lagi dibolongin kita. Berapa banyak anak-anak kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Dia asik dengan ini, dia asik dengan itu. Ternyata bukan anaknya, bukan anaknya doang. Ternyata, bapaknya juga diberikan. Sekarang kita tidak lagi yang namanya bangun tidur minum air putih, enggak. Sekarang bangun tidur yang kita lihat status, kita lihat handphone, betul ya? Bukan kita sih, antum kali. Saya sih enggak. Tapi itu yang terjadi, kita dibolongin Pak. Demi Allah kita dibolongin tanpa kita sadari. Perahu kecil kita, perahu keluarga kita gak pernah marah. Istri kita gak sembahyang, istri kita gak ngaji, anak kita gak sembahyang, anak kita gak ngaji. Itu sama aja lagi diapain? Lagi dibolongin.
tiangnya agama ini bisa berdiri karena ada apa nih? Ada tiang. Kalau seandainya tiang-tiang ini diubuhin, hancur. Ini Islam. Ini masih kepegang nggak? Hah? Kepegang nggak? Ada 5. Kalau seandainya ini dengan 5 jari ini adalah rukun Islam, ya, masih pegang kokoh. Kalau 5-5-nya kita pegang. Tapi coba lepasin satu, haji, masih kepegang nggak? Masih kepegang nggak? Lepasin. Lepasin lagi, zakat, masih kepegang nggak? Masih kepegang nggak? Lepasin lagi, puasa, kepegang nggak? Kepegang nggak? Pegang. Coba lepasin lagi, apa? Sholat, jatuh. Nih kalau masih ada sholat, insya Allah masih bisa kokoh. Segini aja nih gambarnya. Ini kan rukun Islam udah berapa? 5. Ternyata kalau kita pegang rukun dengan rukun Islam 5, Islam masih bisa kita pegang. Sekalipun udah haji, karena ada orang yang Islam tapi nggak haji. Insya Allah Islam masih kepegang sekalipun nggak bayar zakat. Ada nggak yang nggak bayar zakat? Masih kepegang. Sekalipun itu dia tinggalkan puasa, insya Allah Islam masih ada. Tapi udah mulai goyah, betul? Tapi ketika kita lepaskan yang kedua, apaan? Sholat. Ketika kita lepaskan sholat, jatuh ini adalah syahadat, tidak ada lagi artinya. Kita lagi dibolangin, boleh juga marah kalau istri nggak sembahyang, boleh juga marah kalau suami kagak ngomong mbak sembahyang. Bini boleh ngomong bang, bayang bang, abang kan imam bang di rumah ini. Saya mau beri rumah siapa bang kalau abang begini? Ntar yang nolongin saya siapa? Dulu saya lagi enak-enak belajar sama ayah saya, sama bapak saya, abang mintain saya, kawinin saya. Saya pikir saya bisa diatur, bisa jadi diarahin menjadi lebih baik. Bagaimana bang? Tuh, kalau begitu gimana? Ya, masya Allah. Ya, kayak kita jaga perahu ini jangan sampai apa? Jangan sampai kita nggak usah bicara tingkat yang lebih luas. Ada perahu sekoci, ada sekoci. Kalau sekoci gede apa kecil? Hah? Berarti kalau gitu perahu yang kecil ini apa? Perahu yang kecil ini apa? Keluarga kita. Keluarga kita. Jangan sampai ini ada yang dibolong-bolong. Nanti akan tenggelam. Kalau keluarga satu semuanya hancur, bolong, tenggelam, maka akhirnya semuanya akan tenggelam. Ibadah binafsi. Mulainya dari mana? Dari keluarga kita. Insya Al-Fatihah. Iya kan? Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.